Ya, monggo silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi, Mas. iya monggo silakan duduk. Selamat pagi. Eh, Sebelumnya siapa ya namanya ya? Nama saya Isyah Ramadhani, Mas. Oh, Isyah Ramadhani. Kemarin aku tuh sempat ngirim surah question ya di kelas kamu. Nah, kebetulan ketika saya melihat hasil kuesionernya, di sana kamu sedang ada masalah. Apakah benar? Wah, iya Kak, Mas. Kalau boleh tahu masalah apa ya, Mas? Masalahnya terkait tentang cita-cita yang berubah-ubah. Apakah benar? Iya sih, Mas. Saya sedang mengalami masalah itu sekarang. Sebelumnya kamu pernah melakukan sesi konseling? Saya sudah pernah melakukan sesi konseling. Saya ketika melakukan konseling saya senang karena di konseling itu cerita-cerita saya tuh didengarkan gitu, masalah-masalah yang saya punya gitu, Mas. Begitu, berarti kamu sudah paham banyak mengenai tentang konseling berarti ya? Ya enggak sih, Mas, nggak paham banget, baru sedikit. Oh iya, kalau begitu sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tadi kamu yang sudah kenalan, sekarang saya yang kenalan. Perkenalkan, nama saya Rijal Junidi Abdillah, boleh dipanggil Rijal. Kita di sini akan melakukan sesi konseling, di mana dalam sesi konseling ini saya inginkan dari Mbak siapa tadi? Isyah Ramadhani. Isyah Ramadhani bisa terbuka ceritanya mengenai masalah-masalahnya, dan jangan risau dan jangan takut terkait hal-hal cerita yang akan bocor atau kayak gimana. Kami di sini memiliki asas yang sangat penting, di mana asas kerahasiaan itu sendiri. Dan untuk sesi konseling kali ini kita mungkin akan dibatasi dengan waktu. Kemungkinan waktu kita sesi konseling ini sangat singkat ya, jadi semoga bisa dipergunakan dengan baik. Sesi konseling kita ini kurang lebih 45 menit. Mungkin bagaimana? Iya, Mas. Iya. Saya tadi ya mengait awal yang tadi, kamu itu mengalami permasalahan mengenai cita-cita yang berubah-ubah. Iya. Emang yang berubah-ubahnya seperti apa ya, kalau boleh tahu? Jadi gini, Mas, sebenarnya tuh saya pengen lanjut kerja aja, nggak pengen lanjut kuliah gitu loh. Tapi orang tua saya tuh kepengen saya lanjut kuliah. Gitu. Jadi cita-cita kamu tuh keinginannya tuh pengen lanjut kerja, Iya. tetapi orang tua memilih untuk kamu suruh kuliah Iya, aja betul. gitu. Oh iya, tapi kalau seperti itu juga kamu juga harus paham mengenai plus minusnya kamu ketika kerja dan ketika berkuliah juga. Mengenai orang tua, kenapa kamu menginginkan untuk bekerja? Iya, saya udah nggak pengen membebani orang tua aja sih, Mas. Jadi saya lebih memilih untuk melanjutkan kerja gitu. Begitu. Kalau begitu berarti kamu sudah bulat berarti ya akan keinginan kamu untuk lebih memilih untuk bekerja. Iya, Mas, tapi saya tuh takut belum berani menyampaikan ke orang tua gitu. Oh iya ya. Berarti permasalahan yang paling utamanya itu kamu belum bisa berbicara ke orang tua hal terkait pilihan kamu mengenai alasan ketika setelah lulus dari bangku SMK kamu memilih untuk bekerja. Kalau menurut saya sendiri, cobalah untuk berbicara langsung kepada orang tua kamu, dan ketika berbicara kamu mencoba untuk dengan berbahasa yang lemah lembut dan mencari waktu ketika orang tua sedang tenang dan santai di tempat kamu di rumah. Ya, Mas, terima kasih. Nanti saya akan mencoba berusaha. Semoga saya bisa melakukan berbicara kepada orang tua saya. Ya,
Aku yakin kamu pasti bisa untuk berbicara ke orang tua karena kamu memiliki hak juga, hak memilih untuk kamu pengen seperti apa. Jadi aku yakin kamu pasti bisa untuk berbicara terhadap orang tua, asalkan kamu itu lebih ke jaga pembicaraan kamu terkait hal-hal yang kamu diinginkan. Semoga kamu bisa apa ya, bisa mengutarakan keinginan kamu terhadap orang tua kamu gitu. Terima kasih. Iya. Terus apalagi kalau boleh tahu permasalahan kamu apa, masih ada selain cita-cita yang berubah-ubah atau pengen setelah lulus langsung kerja, masih adakah? Enggak sih mas, paling cuma itu. Iya, seperti itu. Apakah iya, kamu karena kan tadi kamu udah bercerita tentang mengenai bahwa kamu itu merasa pengen memilih kerja itu karena tidak ingin membebankan orang tua. Kalau boleh tahu, kamu dalam keluarga berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Apakah kamu anak pertama apa kedua? Saya anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dari Kalau boleh tahu. 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Oh, jadi karena itu kamu memilih untuk lebih memilih bekerja. Betul. Kayak saya kan masih punya adik-adik gitu loh. Saya nggak mau masa jadi pendidikan saya jadi adik-adik saya kurang gitu pendidikannya. Saya masih membebani orang tua terus gitu. Anak pertama. Berarti adik-adik kamu berusia berapa tahun? Paling kecil? Paling kecil ada yang kelas 3 MTE, paling besar kelas 3 MTS, kelas 4 SD sama kelas 2 SD. Oh, 2 SD berarti masih pada kecil-kecil ya? Masih memerlukan biaya sangat besar juga. Ya mungkin dari saya ya hanya bisa memberikan semangat. Kamu pasti bisa untuk berbicara terhadap orang tua kamu dan yakinkan pada orang tua kamu, karena pilihan yang saya ambil itu pilihan yang mungkin orang tua juga harus paham dan tidak membuat risih orang tua juga. Kenapa kadang orang tua juga bilang karena pilihan orang tua, contohnya kayak kamu harus ini, harus satu itu, karena orang tua tidak ingin anaknya gimana. Makanya semoga kamu ketika berbicara mengungkapkan apa keinginan kamu setelah lulus, yang ingin bekerja itu, kamu harus meyakinkan juga kamu bisa menerima atau keyakinan orang tua terhadap kamu, kayak kalau itu tuh kayak ngerasa apa sih yang orang tua, kepercayaan orang tua. Jadi kepercayaan orang tua yang telah diberikan oleh orang tua terhadap kamu itu semua bisa dijaga gitu ya, dijaga dan bisa membuat orang tua percaya terhadap kamu sendiri. Berarti saya harus menjaga kepercayaan orang tua juga ya mas? Iya, karena kadang ketika kita udah memilih jalur yang kita inginkan, orang tua udah merestui dan meridhoi, terus ketika itu kita lalai atau kita melenceng dari apa yang kita ucapkan, dan kadang seketika itu orang tua berpikir lantas kepercayaan yang saya berikan terhadap kamu gimana. Nah ketika kepercayaan orang tua udah dilanggar, ketika kamu meminta lagi ke orang tua, akan timbul rasa orang tua was-was, takutnya seperti yang kemarin-kemarin juga gitu. Dan karena orang tua itu lebih melihat seberapa yakinkah anaknya untuk mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana setelah adakah yang ingin diceritakan lagi atau masih banyak? Masih mas, jadi setelah saya konseling ini, jadi saya merasa ada yang support gitu, jadi tambah yakin, merasa tenang, lebih tenang juga. Ya, kamu harus yakin akan diri kamu dan yakin kamu pasti bisa berbicara terhadap orang tua. Jangan kayak ketika orang tua nggak dikasih tahu, ketika orang tua nggak dikasih paham, malah orang tua malah menjadi terhadap kita tuh kayak pikirannya negatif gitu ya. Mending berbicara dan
berbicaranya dengan nada rendah juga, dengan waktu yang tepat juga. Yakin pasti bisa lah. Orang tua kan orangnya ya welcome juga, dari manapun orang tua pasti sayang terhadap anaknya dan pilihan anak-anaknya gitu. Oke, dari hasil dari sesi konseling ini, apakah kamu sudah mendapatkan hasilnya atau belum setelah sesi konseling? Udah mas, aku jadi kayak bisa memutuskan untuk mencoba berbicara pada orang tua. Jadi saya mendapatkan support dari Mas Rizal, jadi lebih tenang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga ya hal kecil ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa luar biasa untuk kamu ke depannya. Entah jalan apa yang kamu ingin capai di sana, semoga kamu sukses dengan apa yang kamu pilih, dan semoga kamu juga berani terhadap perkataan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kamu bisa mencoba untuk berbicara terhadap orang tua kamu. Dan mungkin untuk Mbak siapa tadi itu? Aisyah Ramadhani, apabila Mbak Aisyah masih kurang ataupun masih ada ganjalan dalam hati terkait permasalahan ini ataupun permasalahan yang lain, boleh saja datang ke tempat ini. Kami sangat terbuka lebar buat adik-adik semua di sini mengenai masalahnya. Kita sharing pendapat di sini mengenai permasalahan. Semoga kami bisa membantu dan memecahkan masalahnya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sehat selalu ya. Sampai jumpa. Iya. Terima kasih. Sehat selalu, semangat ya. Mas, saya duluan ya. Ya, monggo silakan, hati-hati di jalannya ya.